Halo teman-teman ATL Indonesia. Halo juga teman-teman tenaga kesehatan lainnya di Indonesia. Seperti biasa kita membahas soal-soal tenaga kesehatan, yang mana soal-soal ini bisa teman jadikan sebagai referensi atau modal untuk mendapatkan pencerahan sekaligus ilmu tentang bidang kesehatan. Bersama saya Ahmad di channel Ahmad Lab dari Banjarmasin di channel ATL Indonesia. Kali ini kita sudah masuk ke bagian 55 soal-soal yang saya buat. Dan soal ini khusus mengenai bahasannya tentang dasar kredensial tenaga kesehatan. Jadi teman-teman yang sudah pernah bekerja di unit pelayanan di puskesmas atau di rumah sakit terutama, pasti teman-teman pernah atau mungkin sudah dikredensial oleh pihak rumah sakit atau pihak puskesmas. Waktu mungkin teman-teman menjadi tenaga honorer. Dan sekarang mungkin akan naik menjadi CPNS dan mengikuti seleksi SKB atau TKB CPNS 2020 dan yang akan datang mungkin nanti kalau ada yang penerimaan lagi. Jadi kredensial ini salah satunya penting juga, yang mana kita membahas mengenai dasar kredensial tenaga kesehatan. Pembahasannya inilah pembahasan pertama. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Nomor 1, tahapan-tahapan tenaga kesehatan menuju profesional dalam bekerja sesuai Undang-Undang Kesehatan, yaitu A. Ijazah, sumpah profesi, UKOM, Serkom, STR, SIP, kredensial. Yang B. Ijazah, Serkom, UKOM, sumpah profesi, kredensial, STR, SIP. Yang C. UKOM, ijazah, sumpah profesi, Serkom, STR, SIP, kredensial. Yang D. Ijazah, SIP, kredensial, UKOM, Serkom, sumpah profesi, STR. Atau yang E. Ijazah, Serkom, sumpah profesi, UKOM, STR, kredensial, SIP. Jadi jawabannya adalah ijazah, sumpah profesi, UKOM, Serkom, STR, SIP, kredensial. Ini adalah jawabannya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini di persyaratan praktik sistem kredensial. Kita bisa melihat dari yang paling awal sebelah kiri, itu dimulai dari ijazah, lalu sumpah profesi, nanti uji kompetensi, lalu keluar STR, lalu keluar SIP, dan nanti tahapan selanjutnya adalah kredensial. Jadi ini tahapan-tahapannya untuk menjadi tenaga profesional yang legal. Oke, berdasarkan aturan-aturan dari Undang-Undang Kesehatan yang diterbitkan 2014. Kita pindah lagi. Soal nomor 2. Proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Proses memverifikasi pendidikan, surat izin, registrasi, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman dengan sumber yang mengeluarkan kredensial sebelum individu tersebut mulai memberikan pelayanan kepada pasien adalah definisi dari yang A. Uji kompetensi, yang B. Sertifikat kompetensi, yang C. Kredensial, yang D. Mitra bestari, yang E. Asesor. Jadi jawabannya adalah kredensial. Nah, ini kredensial. Jadi di sini sesuai dengan tema kita mengenai kredensial, inilah definisi dari kredensial. Nah, ini. Jadi lanjut kita nomor 3. Proses reevaluasi. Evaluasi ulang nih terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis selanjutnya adalah A. Proses kredensial, yang B. Sertifikat kompetensi, yang C. Kredensial, yang D. Mitra bestari, yang E. Rekredensial. Jadi jawabannya adalah
rekredensial. Sesuai dengan naskah soal yang di atasnya ada reevaluasi, berarti dievaluasi ulang atau dikredensial ulang, kredensial lanjutan atau kredensial tahap selanjutnya. Jadi nanti si yang dikredensial ini nanti dia akan apakah bertambah atau berkurang atau tetap kewenangan klinisnya. Nah, ini yang mana materi-materi ini sebenarnya saya berikan materinya di pelatihan atau di in-house training kredensial di Kalimantan Selatan bagi ATLM, karena saya sendiri sudah sebagai seorang asesor kredensial dan Mitra Bestari DPW Patelki Kalimantan Selatan. Oke, lanjut. Nah, ini pengertian kredensial dan rekredensial. Kita bisa melihat yang nomor 1 itu kredensial dan nomor 2 itu kredensial, sementara nomor 3 itu adalah rekredensial. Nah, kita pindah nomor 4. Kewenangan klinis adalah menjamin tenaga kesehatan kompeten dalam memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan standar profesi. Yang B, uraian intervensi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan area praktik yang tidak lepas dari standar profesi. C, penugasan kepala direktur rumah sakit kepada tenaga untuk melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis. Yang D, proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Yang E, sekelompok tenaga kesehatan dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan tenaga kesehatan akan pemberian kewenangan klinis. Jadi sini adalah kewenangan klinis menurut ini adalah uraian intervensi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan area praktek yang tidak lepas dari standar profesi. Jadi standar profesi menetapkan standarnya, lalu dari situ ada yang namanya uraian klinisnya yang dia mampu, apakah dia 100% semuanya diambil atau hanya di bawah 100%, misalnya 80%, 70% atau 60% atau 40%, tergantung nanti dia melakukannya berdasarkan proses kredensial dengan pengumpulan bukti-bukti yang didapat pada saat dilakukan oleh asesor kompetensi atau asesor kredensial. Nah, itu teman-teman. Kita pindah lagi, lanjut ke penugasan klinis. Tadi kewenangan, sekarang penugasan klinis. A, menjamin tenaga kesehatan kompeten dalam memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan standar profesi. Yang B, uraian intervensi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan area praktek yang tidak lepas dari standar profesi. Nah, ini sudah tadi. Yang C, penugasan kepala atau direktur rumah sakit kepada tenaga untuk melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis. Yang D, proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Sementara yang E, sekelompok tenaga kesehatan dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan tenaga kesehatan akan pemberian kewenangan klinis. Jadi untuk penugasan klinis ini adalah yaitu kata kuncinya sama, penugasan kepala atau direktur rumah sakit kepada tenaga untuk melakukan, tenaga sini tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis. Jadi seperti ini nanti seorang yang sudah melakukan proses kredensial, nanti ada rekomendasi dari komite mengusulkan kepada direktur dalam bentuk draft yang siap ditandatangani. Pertama, SK direktur tentang kredensial dia, memutuskan dia ini diberikan kewenangan dan penugasan klinis. 1. Kemudian yang kedua, lampirannya adalah penugasan klinis sesuai dengan area praktek dari standar profesi. Yang ketiga, nanti daftar kewenangan klinis apa saja yang boleh dia kerjakan selama bekerja di rumah sakit. Jadi dia pada saat mendapatkan itu dia dapat 3, SK, kewenangan, lawan penugasan. Nah, jadi ada 3 teman-teman. Nah, supaya
teman-teman tahu nanti kalau nanti setelah lulus di PNS masuk ke rumah sakit atau puskesmas langsung dikredensial. Jadi sudah tahu lah dasar-dasar kredensialnya dulu. Kita pindah lanjut ke nomor 6. Orang yang mempunyai kemampuan melakukan penilaian kredensial atau review credentialing karena memiliki sertifikat asesor kredensial atau kompetensi adalah yang A asesi, yang B asesor, yang C mitra bestari, yang D tim ad hoc, yang E ketua komite nakes. Jadi jawabannya adalah asesor. Nah, di sini saya 2 kali ikut pelatihan asesor kompetensi. Yang kedua asesor kredensial bagi ATLM oleh organisasi profesi saya, Fatelki. Nah, jadi di sini melekat sebagai asesor, yang mana untuk proses kompetensinya agar tetap baik dan bagus, biasanya ada proses namanya pelatihan lanjutan untuk asesor, sertifikasi asesor lanjutan. Nah, di sini teman-teman, asesor ini biasanya dilakukan oleh suatu lembaga atau suatu profesi melatih dalam bentuk pertama asesmen kredensial dulu. Asesmen kredensial, setelah asesmen selesai lanjut nanti ke pelatihan asesor kredensial. Nah, dari situ nanti ada ujian atau uji kompetensi sebagai seorang asesor. Nah, setelah itu baru dia layak mendapatkan sertifikat pelatihan. Pelatihan ada 2 nanti, sertifikat pelatihan asesmen kredensial, sertifikat asesor kredensial, dan ditambah dengan sertifikat asesor kredensial. Itu bisa diterbitkan oleh LSP sendiri, LSP OV, atau juga diterbitkan oleh BNSP, Badan Nasional Standar Sertifikasi Profesi. Nah, ini yang BNSP yang lebih bagus karena itu sertifikatnya nasional, jadi bisa digunakan dalam hal asesor kompetensi. Nah, itu saya dapat itu, dan Patelki juga kemarin. Oke, lanjut kita ke nomor 7. Nah, mitra bestari adalah, ini mitra bestari sekarang, peer group atau ini adalah istilahnya itu orang yang didatangkan gitu. Nah, yang A, orang yang mempunyai kemampuan melakukan penilaian kredensial atau review credentialing karena memiliki sertifikat asesor kredensial atau kompetensi. Nah, ini sudah tidak mungkin dijawab. Jawabannya sudah tadi yang soal sebelumnya. Orang yang sedang dilakukan asesmen dalam proses kredensial. Yang C, penugasan kepala atau direktur rumah sakit kepada tenaga untuk melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis. Ini sudah juga. Tim awal dalam tim kredensial yang dibentuk sebagai asesor internal berdasarkan SK pimpinan. Yang E, sekelompok tenaga kesehatan dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan tenaga kesehatan akan pemberian kewenangan klinis. Jadi mitra bestari itu adalah yang E, sekelompok tenaga kesehatan dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan tenaga kesehatan akan pemberian kewenangan klinis. Jadi mitra bestari ini seperti ini teman-teman. Ada 2 mitra bestari yang saya tahu, tapi biasanya mitra bestari ini adalah bantuan untuk menelaah dari sesama satu profesi. Misalnya ATLM di rumah sakit saya, misalnya di rumah sakit ini misalnya ada ATLM ini dia mungkin anggaplah dia diploma 4, sedangkan dia tidak bisa di asesmen oleh pihak rumah sakit dari asesor yang disediakan. Jadi minta bantuan dengan OP, organisasi profesi, memasukkan seorang asesor kompetensi yang bersertifikat untuk melakukan asesmen pada yang di CD4 tadi. Nah, ini namanya mitra bestari. Jadi dia menelaah, dia bisa menelaah dan bisa juga mengasesmen. Tapi lebih ke arah dia sebenarnya ke
menelaah. Cuma kalau tidak ada, dia nanti akhirnya ke asesmen dan menelaah sekaligus. Ini sih Mitra Bestari. Nah, di Mitra Bestari ini ada dua mungkin nanti pada saat di SK-kan di sebuah instansi pelayanan rumah sakit misalnya. Ada Mitra Bestari internal, ada Mitra Bestari eksternal. Jadi nanti hadir kedua-duanya atau salah satu bila dalam proses asesmen si calon-calon yang akan dikredensial. Nah, seperti itu teman-teman, Mitra Bestari. Nah, nanti Mitra Bestari ini untuk menjadi seorang Mitra Bestari yang dikirim atau ditunjuk oleh OP atau perguruan tinggi yang disurati oleh pihak rumah sakit tadi, ada syarat-syaratnya. Nah, itu nanti syarat-syaratnya. Nah, sini kemudian kita bahas dari opsi jawaban. Kalau orang yang sedang dilakukan asesmen dalam proses kredensial itu namanya asesi. Kemudian tim awal dalam kredensial dibentuk oleh asesor internal berdasarkan SK pimpinan. Karena ini kebutuhannya mendesak, tidak ada pelatihan, belum ada hal-hal terkait dengan kredensial, sifatnya mendadak demi sebuah akreditasi dikejar. Akhirnya pihak direktur bisa secara internal membentuk tim kredensial sendiri tanpa dia dilatih. Itu namanya tim ad hoc, tim pendiri di awal-awal ini. Nanti inilah nanti yang bekerja sebagai tim kredensial bersama-sama. Nanti kalau misalnya sesudahnya itu tim ad hoc nanti bersama dengan Mitra Bestari, berdua nanti dia sebagai tim kredensial. Nah, ini kita bisa melihat di uraian PowerPoint yang saya berikan di sini. Proses kredensial adalah nomor 4, nomor 5 kewenangan klinis. Nah, ini definisinya. Nomor 6 penugasan klinis yang sudah kita bahas. 7 Mitra Bestari. Sementara yang 8 adalah asesor. Nah, tidak masuk di sini adalah asesi, tidak ada di sini. Kemudian ad hoc tidak ada. Jadi ada 5 definisi. Teman-teman bisa menjawab, masih bisa membaca definisinya satu persatu. Siapa tahu nanti ada keluar di ujian SKB, TKB, CPNS, atau teman-teman yang ingin mendalami tentang dunia kredensial. Ini sebagai basicnya dulu, dasarnya dulu teman-teman. Oke, nah, sudah. Sekarang kita pindah ke nomor selanjutnya. Nah, nomor 8, manfaat kredensial adalah kecuali titik-titik. Ini kecuali berarti di sini memang semuanya saya tampilkan, tapi satu yang tidak. Bukti fisik pendelegasian kewenangan dalam menjalankan pelayanan masing-masing unit tenaga kesehatan dari pimpinan Pasienkes. Yang B, legalitas dan perlindungan hukum. Kemudian yang C, jaminan kualitas SDM dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Yang D, memberikan kejelasan kewenangan klinis yang bisa dilakukan. Yang E, mendukung kinerja tenaga kesehatan. Jadi di sini yang tidak termasuk adalah yang mana teman-teman bisa tebak? Jadi yang tidak masuk adalah yang E, ternyata mendukung kinerja tenaga kesehatan. Di sini sebenarnya masuk juga sih kinerja, tapi bukan kinerja yang dicarikan, tapi adalah kita bisa melihat di sini. Nah, apa manfaat kredensial bagi tenaga ATLM di rumah sakit atau FKTV? Nah, ini tenaga kesehatan lah. Ini karena ATLM yang saya latih atau in-house. Jadi ini ATLM. Ya, nomor 5 ini mendukung akreditasi. Ada tadi sebelumnya saya singgung mengenai akreditasi. Akreditasi nanti ada di persyaratan untuk KPS, KPS dan HPS. Jadi akreditasi beda-beda. Di situ ada terdokumentasi kredensialing tenaga kesehatan secara teratur. Nah, itu oleh pihak KPS atau HPS. Dalam hal ini biasanya pihak kepegawaian atau personalia yang mengumpulkan bukti-bukti kredensialing yang didapat dari komite. Nah, komite kan kita tahu ada 3 komite di rumah sakit. Komite medik,
komite keperawatan dan komite non keperawatan dan non medik. Ini namanya komite tenaga kesehatan lain, atau mungkin ada juga namanya mungkin komite penunjang medik. Nah itu. Jadi teman-teman yang berada di keperawatan memang satu, spesial perawat saja. Perawat dalam artian perawat secara umum. Nah, untuk komite tenaga kesehatan lain itu menampung seluruh tenaga-tenaga selain dokter dan perawat. Nah, ini jangan terkejut. Berdasarkan nomenklatur terbaru, komite keperawatan itu memisahkan diri dan memurnikan bahwa bidan itu tidak masuk, kata mereka, dan anestesi juga tidak masuk, dan perawat gigi juga tidak masuk katanya. Jadi yang masuk itu hanya memang murni perawat-perawat yang secara umum, ya, perawat komunitas dan ya itulah seperti itu. Jadi akhirnya mereka berpindah masuk ke komite tenaga kesehatan lain, yang saat ini yang saya rasakan di komite, karena saya juga masuk di pengurus komite. Nah itu. Oke, lanjut lagi kita. Nah, soal nomor 9. Ya, terasa kita sudah lama ngobrol-ngobrol. Habis masa berlakunya surat penugasan kerja klinik berakhir sebelum jangka waktu berlakunya dikarenakan kecuali yang A, kondisi fisik atau mental tenaga kesehatan yang bersangkutan tidak mampu lagi melakukan pelayanan berdasarkan rekomendasi dokter. Kemudian B, staf tenaga kesehatan telah melakukan tindakan yang tidak profesional atau perilaku yang menyimpang lainnya. Yang C, staf tenaga kesehatan diberhentikan oleh direktur karena melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku. Yang D, staf tenaga kesehatan diberhentikan oleh direktur karena yang bersangkutan mengakhiri kontrak dengan rumah sakit setelah mengajukan pemberitahuan 1 bulan sebelumnya. Yang E, izin belajar kuliah oleh penugasan pimpinan. Jadi yang tidak masuk di sini adalah izin belajar. Karena izin belajar itu adalah belajar tapi masih tetap aktif bekerja. Nah, ini di ke-PNS-an seperti itu. Jadi itu tetap masih ada, dia tetap ada penugasan klinisnya diberlakukan, kecuali nanti dia tugas belajar. Nah, tugas belajar dia diberhentikan dari jabatan fungsional. Dari jabatan fungsional diberhentikan berarti dia bukan tenaga fungsional, dan kewenangan klinisnya pun dan penugasan klinisnya pun dicabut karena dia tidak bekerja dan tidak melayani. Nanti pada saat dia pulang diusulkan kembali. Nah, lanjut nih berakhirnya surat penugasan kerja klinik. Ini ada poin-poinnya ini teman-teman. Nah, seperti yang di soal-soal. Kita pindah lagi teman-teman ke nomor 10. Komponen kredensial komite adalah berikut ini yang tepat. Yang A, panitia ad hoc, mitra bestari, tim kredensial komite. Yang B, direktur atau kepala atau mitra, kemudian mitra bestari, tim kredensial komite. Yang C, mitra bestari, tim kredensial atau komite asesi. Yang D, asesor, mitra bestari, asesmen. Yang E, asesi, asesmen, tim kredensial komite. Jadi jawabannya adalah panitia ad hoc, mitra bestari, tim kredensial komite. Jadi inilah komponen-komponen untuk melakukan atau menyelenggarakan proses kredensial, yang mana kalau ini tidak ada, tidak terlaksana. Sementara pesertanya, asesinya selalu ada dan selalu siap di sebuah rumah sakit. Yang diinginkan adalah yang 3 ini harus ada. Nah, ini komponen kredensial sebagaimana kita melihat. Direktur rumah sakit atau kepala dinas kesehatan atau kepala puskesmas itu nanti yang memberikan SK, sementara yang melakukan review atau mengumpulkan data itulah 3 ini, panitia ad hoc, mitra bestari, dan tim kredensial. Mereka semuanya dalam satu satuan tim kredensial. Lanjut lagi kita ke nomor 11. Idealnya untuk menjadi tim kredensial tenaga kesehatan di komite memenuhi berikut ini, kecuali yang A, standar profesi, jabatan fungsional, dia menduduki itu. Kemudian memiliki pendidikan dan jabatan. Kemudian yang C, SK fasilitas pelayanan kesehatan, ada SK-nya. Asesor kompetensi, yang E harus berpendidikan minimal magister kesehatan. Jadi sini yang tidak termasuk adalah yang E, harus berpendidikan minimal magister kesehatan. Meskipun dia ijazahnya diploma 3, tapi dia bisa menjadi seorang tim di kredensial di
komite di sebuah rumah sakit atau sebuah puskesmas mungkin. Nah ini dia. Nah ada yang kotak belah ketupat segi 4 ini itu adalah untuk menjadi tim kredensial, yang mana masing-masing ada uraiannya mengelilingi itu yang bertulisan warna putih. Itu syarat-syarat untuk menjadi tim kredensial tenaga kesehatan. Pastinya yang paling ideal adalah sebagai asesor, walaupun tidak semuanya bisa jadi asesor. Jadi proses in-house training bisa saja sebagai asesmen dulu, ditunjuk sebagai tim kredensial melalui penunjukan SK Direktur, hanya digunakan untuk internal. Tapi kalau asesor bisa digunakan di internal dan eksternal bagi yang memerlukan instansi lain. Kita pindah lagi, lanjut ke nomor 12. SPKK dalam kredensial adalah surat perintah kegiatan kompetensi, surat perintah kegiatan kesehatan, surat penugasan klinis kesehatan, surat penugasan kerja klinis, surat pengangkatan kewenangan klinis. Jadi jawabannya adalah, nah ini teman-teman jangan sampai salah nanti kalau ada SPKK. SPKK itu adalah surat penugasan kerja klinis. Ini diberikan oleh direktur atau kepala dinas misalnya, atau kepala puskesmas. Nah ini yang ada saya beri warna kuning di bawah SPKK, surat penugasan kerja klinis. Yang mana dalam hal ini seorang tenaga kesehatan itu terpelihara kompetensinya, kualitas SDM-nya itu bukan hanya dari pendidikan, pelatihan, UKOM, STR, SIP, tapi harus direview ulang dengan bantuan kredensial sesuai dengan ini ada. Kalau KARS itu KPS 39, 15, 16 AP3. Kalau SNAR 1 KKS. Jadi saya tadi bilang HPS itu KKS 2, 9, 16, 7, 18. Nah ini. Kita pindah lagi, lanjut ke soal nomor 13. Masih panjang. SKK dalam kredensial adalah tadi SPKK, ini SKK. Surat kegiatan kompetensi, yang B surat kegiatan kesehatan, yang C surat klinis kerja, yang D surat kerja klinis, yang E surat kewenangan klinis. Jadi jawabannya adalah yang mana teman-teman? S. Surat kewenangan klinis. Jadi ada yang penugasan, ada kewenangan. Nah, seperti yang saya sebut sebelumnya. Jadi surat kewenangan klinis. Jadi sebenarnya dalam bentuk SK nanti. Berikut ini yang bukan tupoksi tim kredensial adalah kecuali. Tupoksi tugas pokok seksi. Yang A, mengidentifikasi staf berdasarkan keterampilan. Yang B, memberikan penilaian kredensialing. Yang C, menerbitkan kewenangan klinis. Yang D, merekomendasikan staf untuk mendapatkan surat penugasan klinis kepada direktur atau pimpinan Pasienkes. Yang E, membentuk panitia ad hoc kemudian mengusulkan untuk ditetapkan oleh pimpinan Pasienkes. Jadi jawabannya adalah mengidentifikasi staf berdasarkan keterampilan. Jadi bukan keterampilan yang kita inginkan, kita identifikasi, tapi berdasarkan apa? Pendidikan. Pendidikannya lihat dulu. Kalau pendidikannya itu tenaga kesehatan di suatu tempat, tenaga kesehatan di bagian apa? Itu diidentifikasi dulu. Misalnya di ATLM, kemudian apa? Farmasi, radiografer, apoteker, perawat. Nah itu diidentifikasi. Tapi ini berdasarkan masing-masing komite nanti. Kalau komite tenaga kesehatan lain, dia mengidentifikasi sanitarian, kemudian nutrisionis, kemudian ATLM atau apoteker misalnya. Itu misalnya. Ini kita bisa melihat di kolom warna merah dengan warna biru. Ini adalah tupoksi tim kredensial. Kita pindah ke soal nomor 15. Syarat menjadi utusan mitra bestari adalah kecuali. Nah, ini ada satu yang tidak masuk nih. Yang A, aktif dalam kegiatan organisasi profesi. Yang B, mendapat surat tugas dari OP atau institusi pendidikan yang ditunjuk. Jadi organisasi profesi atau institusi pendidikan. Jadi dua ini. Salah satu ada yang minta bantuan ke OP, ada yang minta bantuan dengan institusi pendidikan. Karena institusi pendidikan ini rata-rata seorang dosen atau seorang guru, dia adalah asesor kompetensi. Yang C, memiliki sertifikat asesor kredensialing. Yang D, memahami dan menguasai standar dan kode etik profesi. Yang E, memiliki ijazah magister kesehatan. Nah, lagi-lagi
Jawabannya yang bukan adalah memiliki ijazah magister kesehatan. Kita bisa melihat di sini Mitra Bestari atau peer group. Ada yang peer group dalam bahasa Inggris atau peer review. Dia kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia namanya Mitra Bestari. Ini ada syarat-syaratnya yang di dalam kotak warna kuning. Nah, itu. Ada lagi nomor 16, kriteria Mitra Bestari adalah kecuali. Nah, ini kriterianya ada satu yang tidak masuk. Yang A, minimal setara dengan pemohon kredensial, tidak harus senior dan tidak harus prof ataupun doktor. Sesama profesi pemohon kredensial. Yang B, memiliki pengalaman dalam kegiatan profesi pada waktu tertentu lebih dari 5 tahun. C, mempunyai rekam jejak sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan lebih kompeten. Kemudian yang D, memiliki reputasi yang baik dari catatan kriminal atau etik, tidak melanggar etik. Yang E, memiliki kepentingan pribadi dan mampu memberikan kajian secara objektif. Nah, yang tidak masuk adalah yang E, memiliki. Seharusnya tidak memiliki, saya hilangkan tidaknya. Nah, kita bisa melihat di slide PowerPoint yang saya punya, yaitu yang nomor 5, tidak memiliki kepentingan pribadi. Keenam, memiliki akal sehat. Itu syarat utamanya. Kita pindah ke nomor 17. Berikut ini yang fungsi dari Mitra Bestari. Jadi fungsi Mitra Bestari adalah kecuali. Sengaja saya membuat soalnya ditambah kecuali karena opsi-opsi ini untuk teman-teman mendapatkan pengetahuan bahwa fungsi-fungsi mereka ini adalah ini. Nah, misalnya yang A, mengkaji apakah suatu kompetensi cukup aman dilakukan di fasilitas kesehatan. Yang B, memberi saran pada para pemohon terkait kompetensi yang perlu dikembangkan dan tergantung pada fasilitas yang tersedia, mana yang layak dilakukan. Yang C, mengkaji kompetensi profesional secara detail demi keselamatan petugas. Yang D, memberi masukan terhadap checklist yang diberikan oleh komite atau unit kredensial. Yang E, memberi dan menolak kewenangan kompetensi dengan pertimbangan yang jelas. Nah, ini kan dia menelaah itu. Nah, ini yang tidak masuk adalah mengkaji kompetensi profesional secara detail demi keselamatan pasien. Jadi di sini sebenarnya yang diutamakan memang keselamatan pasien, tapi petugas juga iya juga, tapi yang utama adalah keselamatan pasien dulu nomor pentingnya. Karena pelayanan rata-rata sekarang pelayanan berbasis keselamatan pasien, ya. Karena kalau petugas kan dia mengerti dan tahu risiko-risikonya, dia bisa lebih dulu mempersiapkan keselamatan dia sebelum menolong atau melakukan tindakan kepada pasien dengan melakukan kegiatan-kegiatan dan bersiap-siap dengan keilmuan dan APD misalnya kalau dia dalam melakukan pelayanan kepada pasien sesuai dengan keilmuannya. Nah, kita pindah ke nomor 18. Melakukan kredensial bagi seluruh tenaga kesehatan yang akan melakukan pelayanan adalah tugas dari. Nah, ini kita pindah ke komite sekarang. Yang A, ketua komite, yang B, sekretaris, yang C, ketua subkomite kredensial, yang D, ketua subkomite etik dan disiplin profesi, yang E, ketua subkomite mutu profesi. Jadi jawabannya jelas, pasti ketua subkomite kredensial. Jadi di struktur di komite kredensial lah nanti yang dilakukan oleh ketua subkomite kredensial bersama stafnya, bersama anak buahnya, berkoordinasi dengan tim Mitra Bestari dengan tim ad hoc melakukan kredensialing di internal berdasarkan SK yang diberikan oleh direktur. Nah, itu. Nah, kemudian kita pindah ke lanjut nomor 19. Memelihara mutu profesional tenaga kesehatan dan merekomendasikan kepada bidang pelayanan untuk melakukan kelas kompetensi bagi asesi yang dinyatakan belum kompeten secara keseluruhan atau per elemen kompetensi adalah tugas dari yang A, tim kredensial, yang B, asesor, yang C, ketua subkomite kredensial, yang D, ketua subkomite etik dan disiplin profesi, yang E, ketua subkomite mutu profesi. Nah, jawabannya yang mana? Nah, jawabannya adalah yang E, ketua subkomite mutu profesi. Nah, kebetulan di
instansi saya menjabat sebagai ketua subkomite mutu profesi. Nah, di sini ada istilahnya kelas kompetensi. Kelas kompetensi mungkin dia dimasukkan ke dalam suatu pelatihan atau dalam suatu in-house training, atau nanti dimasukkan ke dalam sifatnya itu magang ke suatu tempat untuk menaikkan kompetensinya. Jadi itu rekomendasi pelatihan-pelatihan di suatu kasih ke kepala seksi, penunjang misalnya, atau keperawatan, atau di pelayanan medik. Itu usulan dari sini. Nah, dia diusulkan untuk pelatihan supaya kompetensinya naik. Mungkin karena salah satunya pada saat dia rekredensial dia tidak naik atau tetap saja kewenangan klinisnya atau menurun. Nah, payahnya ini yang menurun. Dilakukanlah proses ini kelas kompetensi, atau bisa juga dia diikutkan atau disarankan misalnya untuk tugas belajar atau izin belajar. Ini saran-saran sifatnya memelihara mutu profesional. Terutama ya biasanya sih magang-magang yang paling banyak itu magang selama 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Biasanya itu teman-teman keperawatan biasanya seperti itu, melakukan magang di suatu rumah sakit yang setara atau lebih tinggi dibandingkan rumah sakitnya. Nah, ini jadi aman. Nanti setelah dia pulang magang, ya mungkin kalau dia merasa sudah bertambah kompetensinya, mungkin bisa saja nanti dia mengajukan tambahan kewenangan klinis atau rekredensial. Tapi ya biasanya sih tiap komite ada memberikan suatu jadwal untuk rekredensial, tidak mesti serta-merta langsung. Jadi perlu adanya adaptasi dulu, dia mempraktekkan ilmu yang dia dapatkan dari kelas kompetensi tadi. Kita pindah lanjut ke nomor 20. Nah, nomor terakhir, menjaga disiplin dan etika dan serta perilaku dan mempunyai kewenangan memberikan usulan rekomendasi pencabutan kewenangan klinis. Ada tugas dan wewenang. Yang A mitra bestari, yang B direktur, yang C ketua subkomite kredensial, yang C ketua subkomite etik dan disiplin profesi, yang E ketua subkomite mutu profesi. Ini jelas jawabannya yang mana? Yang mana? Yang D. Jadi yang D. Jadi kebetulan di komite kami itu ketua subkomite kredensial itu nutrisionis, ketua subkomite etik dan disiplin ini fisioterapis. Kemudian kalau saya di ATLM-nya. Nah, kita bisa melihat di sini ketua subkomite etik ini nanti dia berdasarkan pantauannya dan melihatnya, ada yang tidak masuk kerja, misalnya tidak bekerja dengan baik, atau misalnya dia kecelakaan atau cacat, kemudian lagi hal-hal lain, misalnya dia habis masa kontraknya dan lain-lain, itu dia bisa melakukan proses rekomendasi nanti pencabutan. Anggap dia misalnya seorang tenaga kesehatan melakukan tindak kriminal, misalnya tertangkap sebagai pengedar narkoba, lalu ditangkap dia kan. Nah, ini diusulkan karena dia di penjara dan divonis, diusulkan dia dicabut kewenangan klinisnya. Dan dicabut kewenangan klinisnya, dan yang pasti biasanya sih kalau kasus seperti ini, ya kalau untuk kontrak ya jelas diputus oleh direktur misalnya, atau dia melakukan tindak asusila atau yang lain-lain misalnya. Seperti tadi yang di sebelum-sebelumnya, ini adalah yang tugas menjaga disiplin dan etik dan perilaku oleh ketua subkomite etik dan disiplin profesi. Jadi biasanya sampai sekarang juga saya tidak begitu melihat suatu kinerja kredensial atau komite yang agresif di beberapa atau tempat rumah sakit, karena memang mungkin tingkat pengetahuan atau hal-hal lain itu yang menjadi membatasi. Sebenarnya sih kinerja mereka ini harusnya bagus dan terpacu sebenarnya idealnya, tapi berkaca pada itu ya memang
hal-hal terkait ini memang perlu waktu tentang kredensial, karena kredensial baru boomingnya sekitar 5 tahun kalau tidak salah, 5 sampai 8 tahun yang lalu itu yang baru booming. Sekarang memang sudah kredensial sudah hampir merata berada di seluruh unit pelayanan kesehatan, mungkin terutama di rumah sakit dan puskesmas. Jadi di komite kami ada beberapa banyak permintaan dari suatu rumah sakit minta pendampingan kredensial, misalnya belajar kredensial, cara-cara kredensial dan lain-lain. Nah, itu kira-kira teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Tanpa sudah kita terlalu panjang lebar berbicara kredensial. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan tes SKB CPNS, TKB CPNS bidang kesehatan, atau juga bagi teman-teman yang ingin memperdalam mengenai kredensial, karena ini ilmunya masih dasar-dasar kredensial, masih panjang lagi, mulai pembuatan instrumennya belum, yang dan lain-lain sampai keluarkan SK kredensial. Nah, ini peran komite dalam mekanisme kredensial. Ini ada ketua komite, ada subkomite, ada 3, tambah nanti satu yang paling penting, sekretaris yang melakukan pencatatan pembuatan SK-nya, sekretaris. Nah, itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe ke channel saya supaya saya lebih bersemangat memberikan konten-konten di bidang kesehatan. Salam kompetensi. Nantikan soal lainnya teman-teman. Semoga bermanfaat dan barokah. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Semoga bermanfaat video-videonya, dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya apabila teman-teman ingin menggali tentang keilmuan yang saya miliki. Oke, sampai jumpa. Bye.